Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membahas masih latihan yang ke-10, hanya saja kita membuat tampilan dashboard untuk laporan penjualan. Tampilan dashboard ini fungsinya mempermudah kita untuk melihat data dalam bentuk grafik dan dalam bentuk yang menarik, jadi tidak dalam bentuk tabel. Di sini kita sudah menyiapkan tabel yang sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan di latihan yang ke-10. Jadi saya harap teman-teman tidak menghapusnya. Dan di sini saya sudah sisipkan tanggal. Silahkan teman-teman isi asumsi sendiri. Dan pastikan nama tanggal cukup dituliskan dengan tanggal saja tanpa ada embel-embel misalnya tanggal pembelian ataupun tanggal penjualan dan lain sebagainya. Kenapa? Itu memudahkan kita supaya insert timeline di dalam pivot table mudah mendeteksi format tanggal yang ada di dalam tabel. Dan selanjutnya kita juga harus bisa memastikan tanggal di sini sudah termasuk ke dalam format date atau tanggal. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ke dalam format date. Kalau seandainya belum termasuk ke dalam format date, teman-teman bisa mengubahnya di dalam number format. Nah, di sini tinggal dipilih tipenya mau yang mana, tampilannya, dan pastikan masuk ke dalam format date. Setelah itu, kita masuk ke cara untuk membuat pivot table lagi. Hanya di sini ada perbedaan di mana ketika kita klik insert dan pivot table, kalau sebelumnya kita tidak menceklis data tersebut untuk dijadikan sebagai data model. Nah, di sini kita harus menceklisnya data tersebut untuk menjadikan data model. Kenapa? Agar bisa melink antara sheet ini dengan sheet lainnya. Jadi supaya datanya itu saling menyambung dan bisa untuk kita sisipkan insert slicer ataupun insert timeline. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini tampilan pivot table-nya seperti yang sudah kita lakukan pada latihan sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan data pertama tanggal sebagai parameternya. Selanjutnya saya akan memasukkan nama mobil, jenis mobil. Misalnya selanjutnya saya juga akan memasukkan harga mobil, lalu total harga, dan juga total bayar di value. Nah, cukup segini saja. Oh ya, satu lagi jenis pembayaran. Nah, ini cukup segini yang akan saya tampilkan datanya. Selanjutnya pastikan kita juga sudah membuat satu sheet. Di sini satu sheet kosong dan saya memberikan namanya sebagai dashboard. Di sini kita akan membuat insert slicer. Klik analyze, di sini ada insert slicer. Apa itu insert slicer? Kita klik. Nah, di sini slicer itu adalah bagian-bagian dari data atau nama kolom yang ada di dalam tabel seperti harga mobil, jenis, merek, tanggal, total bayar, dan lain-lain. Lalu, kita bisa memilih slicer apa aja yang akan kita tampilkan. Contoh, saya akan menampilkan misalnya merek mobil, jenis pembayaran, dan harga mobilnya. Selanjutnya kita klik OK. Ini adalah jenis, merek mobil, dan harga mobil slicernya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita pindahkan slicer tersebut ke dalam sheet dashboard ini. Caranya adalah kita klik Ctrl sambil ngeklik setiap slicer ini. Selanjutnya kita Ctrl X. Lalu kita pindahkan ke dalam sheet dashboard. Oke. Kita sudah mempunyai 3 slicer yang nantinya kita coba rapikan. Selanjutnya, slicer sudah kita pilih, kita akan coba untuk membuat timeline dari tabel tersebut.
klik Analyze, selanjutnya kita klik Insert Timeline. Nah, di sini timeline udah otomatis akan mendeteksi sebuah tanggal ya. Selanjutnya klik OK. Nah, ini untuk timelinenya. Selanjutnya kita Ctrl X. Kita pindahkan ke dalam dashboard. Oke. Kita buat tampilan semenarik mungkin, jadi nanti teman-teman tinggal menatanya saja, disesuaikan mau tampilannya seperti apa. Selanjutnya, misalnya kita juga akan menyisipkan grafik di dalam dashboard tersebut. Kita klik Analyze, Pivot Chart, dan kita buat grafiknya. Misalnya kita buat dua, yang pertama dalam grafik bentuk kolom. Kita Ctrl X, kita pindahkan kembali di dashboard. Oke, selanjutnya kita buat kembali. Di sini klik Analyze, kita buat grafik misalnya dalam bentuk lain, kita buat dalam bentuk diagram pie misalnya. Atau kalau seandainya kurang menarik nanti bisa diubah ya teman-teman. Kita Ctrl X lalu kita pindahkan ke dalam dashboard. Oke, saya rasa ini cukup, tapi kalau seandainya memang tampilannya dirasa kurang cukup atau teman-teman ingin menambahkan beberapa grafik lainnya, teman-teman tinggal tambahkan. Jadi di sini akan kita tata sedemikian rupa. Pertama, saya akan mengubah warna dari backgroundnya terlebih dahulu. Kita blok di sini. Nah, kita blok semua, lalu kita ubah warnanya, disesuaikan dengan selera teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah ngebloknya. Lalu apa sih kelebihan dari slicer ini? Kita bisa lihat teman-teman, slicer ini saling terhubung ketika saya ingin menampilkan data yang tunai. Nah, ini semuanya akan masuk ke dalam tabel ini juga. Kita lihat ya, ini untuk data kredit, merek mobil, harga mobil, dan juga grafiknya itu akan berubah. Ini yang tunai, ini kredit. Atau misalnya saya ingin data untuk merek mobil Honda. Nah, jadi semuanya akan berubah. Ini untuk yang tunai. Kalau misalnya ingin menampilkan semua, kita bisa mengubahnya. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain, dan ini memudahkan kita untuk melihat data secara keseluruhan tanpa harus membaca tabelnya satu persatu. Jadi kita bisa lihat presentasenya, kira-kira data penjualan bulan ini berapa banyak ya. Nah, itu bisa dilihat di dalam dashboard. Cukup satu dashboard kita bisa melihat semuanya. Jadi untuk tampilan diagramnya pun kita bisa ubah ya teman-teman. Untuk tampilannya kita masuk ke dalam desain. Nah, ini tinggal dirubah aja. Misalnya tergantung selera teman-teman maunya yang mana. Untuk slicernya juga bisa kita ubah, warnanya bisa disesuaikan. Oke, ini adalah kurang lebih tampilan dari dashboardnya. Teman-teman tinggal
mengubahnya saja, dan saya harap teman-teman bisa paham dari apa itu fungsi dari slicer. Lalu ada beberapa fungsi di sini grafiknya. Jadi fungsi tanggal di sini juga kita bisa tahu periode-periode tertentu yang menampilkan penjualannya atau semua periode. Dan kita juga bisa pilih, misalnya kita blok semua untuk data yang akan ditampilkannya. Jadi ketika kita mengubah salah satu slicer ataupun tanggal di sini, data tersebut akan dirubah semuanya, keubah secara otomatis ya. Oke teman-teman, sekian untuk video penjelasan kali ini. Semoga mudah dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channelnya. Terima kasih.